Lantas kalau disebut gaib itu bukan berarti tidak terlihat. Gaib itu sebaliknya dari hadir, tidak ada di sini, itu masalahnya. Jadi dasar pembuatan jin itu dari api. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara sekalian, kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah malam ini kita kembali hadir berkumpul untuk kembali pula kita bersama-sama mengkaji, meneliti, memahami petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran dalam berbagai aspek permasalahan. Saudara hadirin sekalian, malam Selasa yang lalu kita sempat membahas proses pembentukan manusia, proses penciptaan manusia dalam rahim. Malam ini kita akan mencoba membahas tentang keberadaan jin. Tentang keberadaan jin. Ya tentu kita akan menggunakan metode Al-Quran bil Quran yang sifatnya yufassilu ba'duhum ba'do, saling menerangkan satu sama lain. Terus sekalian, di kalangan umat tidak sedikit pemahaman terhadap jin, malaikat, setan. Nah, itu sering terjadi simpang siur gitulah. Atau sering terjadi persepsi yang kurang tepat. Tidak sesuai dengan Al-Quran. Karena banyak di antaranya mengadopsi daripada hadis-hadis dhaif. Bahkan dari hadis-hadis, ya bukan dhaif lagi, hadis palsu. Hadis maudhu. Nah, belum lagi dari cerita-cerita Israiliyat. Apalagi ya kita di Indonesia ini kan dulu sebelum Islam hadir atau datang sudah ada agama lain. Sebut saja agama bumi yang sebut Hindu, Buddha. Ya. Belum lagi Konghucu. Belum lagi animis. Nah, ternyata keyakinan dari agama-agama lain banyak mencampuri atau banyak masih menjadi keyakinan di kalangan umat tentang pemahaman yang tadi, pemahaman jin, ya, tentang pemahaman setan, malaikat. Maka jangan heran kalau berbicara jin saja, itu orang ada yang berasumsi jin itu sebagai makhluk yang menakutkan. Jin itu digambarkannya ada apa? Ada caling. Nah, matanya belotot, kira-kira begitu. Nah, itu kan gambaran dari ya agama lain. Hasil daripada apalah lamunan gitu ya, ciptaan-ciptaan yang dibuat oleh manusia. Kemudian juga ada yang menyatakan bahwa jin itu disebut sebagai makhluk yang gaib dengan pemahaman bisa terlihat
tidak terlihat, tapi suatu ketika bisa menjelma, memperlihatkan jadi manusia, ya segala macam lah. Pemahaman kepada jin itu campur aduk, yaitu diantaranya tercampur dari pemahaman animis atau Hindu Buddha. Bahkan dari jin itu sendiri lahir dengan istilah apa ya, genderuwo, genderuwo, lahir istilah hantu, ya, dan istilah-istilah lain yang menakutkan gitulah, yang menyeramkan. Saudara sekalian, kenapa terjadi seperti itu? Ya, karena pemahaman tentang keberadaan jin, ya setan, termasuk malaikat, banyak mengadopsinya bukan mengadopsi dari Quran, tapi mengadopsi dari cerita-cerita Israiliyat, ya, dari hadis-hadis dhaif, termasuk hadis-hadis yang maudhu. Kalau di hadis-hadis yang seperti itu, wah, kita bisa bingung. Karena jin itu, saya pernah membaca sebuah hadis, jin itu adanya diantaranya di atap rumah atau bangunan yang sudah kosong diisi, atau kamar mandi yang udah lama tidak diisi, diisi, istilahnya dengan makhluk halus gitu. Makhluk halus. Maka dari ilusi-ilusi itulah timbul, ya, dengan ya di dalam TV itu ada cerita penampakan ada sebuah bangunan yang udah lama ditinggal. Nah, di situ dikatakan suka ada penampakan, gitu. Akhirnya difilmkan, ya ujungnya jadi duit. Ya. Padahal hadirin sekalian rahimakumullah, tatkala kita berangkat memahami jin, setan ataupun malaikat melalui Al-Qur'an, yang Quran itu adalah firman Allah, di mana jin dan malaikat juga dan setan itu adalah, ya, buatan Allah, ciptaan Allah, akan jauh berbeda. Di dalam Al-Quran kata-kata jin itu kurang lebih diterangkan ada 22 ayat. Nah, kalau kata-kata malaikat lebih banyak lagi. Malaikat. Sementara antara jin dan malaikat itu berkait-kaitan. Jadi kalau menerangkan jin pasti malaikat juga akan terbawa, gitu. Kata-kata dalam Quran yang menerangkan malaikat lebih banyak lagi daripada jin. Jin itu kurang lebih 22. Dengan muslimin rahimakumullah, kita berangkat dari surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ini pernyataan Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali tugasnya untuk mengabdi kepada Allah. Kalau perintah kepada jin dan manusia sama, ya, ya'budun itu dari kata abada ya'budu, memperhambakan diri kepada Allah. Kalau jin dan manusia tugasnya sama, berarti perangkat yang diberikan kepada manusia dan jin sama. Pasti sama. Tidak mungkin Allah memerintahkan, ya, ibadah kepada jin dan manusia, perangkatnya berbeda. Katakanlah untuk manusia dengan jin berbeda perangkatnya, enggak mungkin. Pasti perangkatnya sama. Maka dalam Al-Quran terangkan jin juga sama oleh Allah diberikan
alat yang namanya kolbun. Ya. Jin juga sama, diberikan perangkat oleh Allah yang namanya ya as-sam'a, pendengaran, al-basar, penglihatan. Kalau jin dan manusia diberikan perangkat yang sama, tugas yang sama, berarti jin dan manusia tidak akan beda. Kira-kira begitu. Tidak akan beda kehidupannya. Tidak akan beda. Persoalannya, orang memahami jin itu makhluk gaib. Jin itu dipahami oleh sebagian besar umat, jin itu ada di kita nih, bersama-sama dengan kita. Pahaminya begitu. Tapi mereka makhluk gaib, artinya tidak bisa dilihat. Tapi suatu ketika bisa menjelma. Tapi itu pemahamannya seperti itu. Dan itu pemahaman yang sudah berurat berakar. Saudara hadirin sekalian, kata-kata gaib itu didduhu hadir dalam bahasa Arab. Gaib sebaliknya hadir. Jadi jin disebut gaib itu karena tidak hadir di sini. Gitu. Kata-kata gaib itu adalah didduhu hadir. Artinya jin itu gaib ya, karena memang tidak hadir di sini. Kalau hadir ada di sini berarti tidak gaib. Mengapa demikian? Nah, nanti kita urai. Dari apa jin itu dibuat? Kemudian bentuknya seperti apa? Al-Quran menerangkan. Nah, jadi kembali lagi, tugas jin dan manusia itu sama. Berarti perangkat yang diberikan oleh Allah ya, kepada jin dan manusia sama. Perangkat untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ya, jin beri otak, kolbun. Manusia juga sama, kolbun. Nah, jin diberikan alat penglihatan. Manusia juga sama. Jin juga diberikan alat pendengaran. Manusia juga sama. Nggak ada bedanya. Hanya Al-Quran menerangkan dasar pembuatan jin dengan manusia berbeda. Dasar pembuatan jin dengan manusia beda. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 15, wa khalaqal janna mim marijim minan nar. Allah ciptakan jin dari bahan api. Mim marijim minan nar. Kemudian di surat 15 Al-Hijr ayat 27 Allah menyatakan wal janna khalaqnahu min qabl min naris samum. Nah, dan jin ya, diciptakan oleh Allah sebelum manusia, min qabl, sebelum manusia, sebelum Adam kalau dalam terjemah ini. Jadi lebih dulu jin yang diciptakan itu sebelum manusia. Ya, min naris samum. Sama dari nar, yang satu mimarji minan nar, yang satu minari samum. Nah, dari api yang dipanaskan. Nah, atau api yang tidak ada asapnya, diterjemah seperti itu. Jadi dasar pembuatan jin itu dari api. Sementara manusia, ya kita sudah pelajari yang lalu. Manusia itu kan min solsolin kanal fakhor, min turab. Itu sebut saja manusia itu dasar pembuatannya dari tanah. Yang jadi persoalan, kenapa dipahami kalau manusia diciptakan dari bahan tanah? Kan manusia tidak seperti tanah.
Manusia diciptakan dari bahan dasar tanah. Kan manusia tidak seperti tanah. Buktinya manusia seperti ini. Coba yang dibuatkan manusia dari tanah itu bukan tanahnya langsung saripati tanah, unsur-unsur tanah. Nah, dari unsur-unsur tanah. Ya. Yang dari atas dari tanah itu dimakan ya menjadi dari sayuran, buah-buahan lain sebagainya. Nah, sehingga menjadi sperma. Nah, sedangkan jin diterangkan tadi di surat Ar-Rahman dan surat Al-Hajr dibuatnya dari api. Apakah jin itu karena dari api menjadi tidak terlihat? Tidak. Walaupun jin dibuat daripada dasar api, jin itu tetap punya fisik sebagai manusia. Yang dibuat yang dari api itu dasar pembuatannya seperti manusia dibuat dari tanah, kan manusia tidak seperti tanah. Tidak seperti celengan. Ya, manusia seperti ini, jin juga sama. Walaupun dari api dasar pembuatannya, jin juga sama, mempunyai fisik seperti kita. Nah, apakah pertanyaannya memang tanah bisa memang api bisa jadi padat seperti begini? Ya jangankan Allah yang Maha Kuasa, manusia saja sudah bisa memadatkan api. Itu korek api itu, api yang dipadatkan itu. Kemudian ini apa? Kapur barus, kamper. Kapur barus, kamper itu gas yang dipadatkan. Gas bisa padat itu. Kemudian pupuk, ya, pupuk urea tuh, pupuk urea itu dari gas itu, gas yang dipadatkan. Manusia saja sudah bisa dengan teknologi yang mereka miliki memadatkan gas. Ya apalagi Allah memadatkan api. Korek api itu kan api yang dipadatkan. Jadi walaupun jin terbuat dari dasar api, tidak berarti jin itu jadi diasumsikan gaib tidak terlihat. Tidak seperti itu. Jin itu sama punya jasad seperti ini. Jin itu sama punya fisik seperti kita. Nah, persoalannya lantas kalau disebut gaib itu bukan berarti tidak terlihat. Gaib itu sebaliknya dari hadir, tidak ada di sini, itu masalahnya. Makanya jin tidak ketemu dengan kita di sini. Ya, dicari-cari di mana juga nggak ada. Karena memang jin itu gaib, artinya gaib sebaliknya dari hadir, tidak ada di sini. Al-Quran menerangkan jin itu punya tempat sendiri, punya bumi tersendiri di sana. Jadi jin itu punya bumi tersendiri.